Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di kantor berita PCNU Sidoarjo. Dan kali ini saya Atika Amzar yang masih menemani Anda. Nah, saat ini saya sudah berada di depan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo untuk mengetahui bagaimana kegiatan dan juga aktivitas dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo ini, atau biasa kita kenal dengan nama UNUSIDA. Yuk, ikuti jalan-jalan saya kali ini. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan ruang rektor dari UNUSIDA. Nah, yuk kita tengok ada kegiatan apakah di dalam. Assalamualaikum. Ya, ini permisi mengganggu waktunya Bapak Rektor. Wah, ini sedang rapat sepertinya, Pak. Iya, mengganggu ini ya untuk rapatnya? Enggak, sudah selesai, tinggal finishing aja. Jadi ini rapat koordinasi untuk persiapan pembangunan yang gedung di lantai 3, lantai 4 di kampus 2. Wah, ada kampus 2 sepertinya ya. Nah, ini kita boleh berbincang-bincang sebentar, Pak Rektor? Sebentar saya tutup dulu, nanti kita bisa jalan-jalan. Oke. Ya. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Rektor UNUSIDA. Ada Bapak Dr. Andes Haji Fatkul Anam MSI. Nah, iya, Pak Rektor, ini kampus yang luar biasa. Berarti kalau di sana tadi sedang ada gambar-gambar tentang kampus 2. Kalau kita sekarang ini sedang berada di kampus 1 ya? Kampus 1. Oke. Nah, ini kalau betul ini kayak kampus utamanya atau bagaimana nih? Ini kampus awal kita di sini. Nah, ini karena sudah tidak muat dan sesuai dengan perencanaan kita untuk pengembangan kampus 2. Wah, jadi, ini kampus 2 mulai membangun dan kita persiapkan, kita estimasikan di sana banyak. Akhirnya nanti semua akan secara bertahap akan kita bawa pindah ke kampus 2. Ke kampus 2 ya. Ini karena memang banyak sekali yang berminat untuk menuntut ilmu di UNUSIDA ini ya. Wah, jadi penasaran dong ya, seperti apa kampus 2 UNUSIDA? Yuk, kita boleh diajak jalan-jalan ke kampus 2 UNUSIDA, Pak Rektor? Boleh ya, yuk. Oh ya, Mbak Tika mampir sebentar, di sini bagian penerimaan mahasiswa baru. Oh iya. Kita dipilih apa, Nak? Ini ruang penerimaan mahasiswa baru. Ya. Jadi semua kegiatan promosi penerimaan mahasiswa baru ada di sini ya. Boleh kita sapa dulu yang ada di dalam sana? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Ini ruangan penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini Pak Najib, Kabak Kemahasiswaan. Iya, Pak Najib. Iya. Ini Mbak Ayu. Iya, Mbak Ayu. Ini setiap hari yang mengelola pendaftaran mahasiswa baru baik secara offline maupun secara online dikendalikan dari ruangan ini. Oke. Jadi termasuk kegiatan-kegiatan promosi semua di sini. Semuanya dari ruangan ini gitu ya. Wah, luar biasa. Kita lanjut ke kampus 2, kita tunjukkan di sana supaya lebih tahu lebih banyak tentang UNUSIDA. Oke. Baik. Terima kasih Pak Najib. Terima kasih Mbak Ayu, Pak Najib. Mbak Tika, ini kita sudah di kampus 2 UNUSIDA. Ini lahan keseluruhan ada 6,5 hektar. Di sini nanti akan berdiri bangunan-bangunan mulai TK, SD, SMP, perguruan tinggi kita, ada tambahan beberapa fakultas, ada gedung perkantoran PCNU, PJ Muslimat, dan ada fakultas kesehatan, fakultas kedokteran, dan insya Allah akan dibangun rumah sakit pendidikan di sini.
Wah, luar biasa. Akan semakin lengkap begitu ya di sini ya. Makanya namanya dinamakan Ya. kawasan pusat gerakan Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Wah, nah pemirsa, seperti janji kita tadi, Pak Rektor juga mengajak kita ke kampus 2 Unusida. Dan saat ini kita sudah berada di lokasi kampus 2 Unusida. Boleh kita jalan-jalan ini Pak Rektor untuk menyusuri kampus 2 Unusida ini? Oke, silakan. Yuk, pemirsa ikuti. Ya, Pak Rektor, ini ada suara-suara apakah ada kegiatan yang diselenggarakan? Mungkin ramai sekali. Mereka latihan UKM Banjari Nahdlatul Subhan. Nahdlatul Subhan ya. Boleh kita lihat? Ini UKM Banjari Nahdlatul Subhan. Lagi berlatih mereka. Wah, dari UKM Nahdlatul Subhan. Ini untuk grup Banjari ya. Wah, ya luar biasa. Ini tadi sedang latihan apa kalau boleh tahu? Mau ada ikut lomba. Wah, ikut lomba juga Pak Rektor ya? Ini mereka sudah ada prestasi tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Kalau yang kemarin cover sholawat mereka juara 2 nasional. Wah, juara 2 nasional luar biasa. Iya, sukses selalu untuk adik-adik. Ya, saya ketemu ya. Dilanjut lagi ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Rektor, ini kalau boleh tahu dari jumlah siswanya sendiri ada berapa mahasiswa sih yang ada di Unusida ini total? Total kita ada 1.836 sekarang. Mahasiswa ya. Terbagi di 10 program studi, ada 4 fakultas. Kita sudah 2 kali melakukan wisuda. Oke. Wah, ini sudah meluluskan 2 kali wisuda ya. Oke, dengan jumlah total lulusannya ada berapa? Yang pertama ada 99, yang kedua ada 170. Insya Allah sudah 200 sekian. Lebih ya. Wah, luar biasa. Tapi berdirinya Unusida ini sudah berapa lama sebetulnya? 4 Juli 2014. 4 Juli 2014 ya. Hampir memasuki tahun ke-6. Tahun ke-6-nya ya. Oke, baik. Mbak Tika, ini salah satu kita membangun karakter mahasiswa. Karena kita lihat era milenial ini kadang sopan santun, barang itu terlewatkan. Jadi kita mencoba ada etika mahasiswa menghubungi dosen, baik itu via SMS atau WA. Seperti ini aturannya. Baik. Jadi mereka kapan? Ini ada waktu, enggak mungkin kan kita jam 11 malam kemudian. Jadi ini caranya supaya kita mencoba bagaimana kita bisa menanamkan karakter kepada para mahasiswa, bagaimanapun juga akhlak itu harus kita tanamkan mulai kecil sehingga mereka dimanapun, kapanpun itu akan terus membekas. Nah, iya Pak Rektor, ini kalau boleh tahu dari fakultas yang ada, ini ada berapa fakultas sih di Unusida? Kita ada 4 fakultas. Yang di kampus 1 itu fakultas teknik, ada 3 program studi, teknik industri, teknik kimia, teknik lingkungan. Kemudian ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, itu ada 2, pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan guru sekolah dasar. Yang di kampus 2 di sini itu ada fakultas ekonomi, 2 prodi, akuntansi dan manajemen, dan ada fakultas ilmu komputer 3 prodi, teknik informatika, sistem informasi dan desain komunikasi visual. Jadi ada 10 prodi kita. Ada 10 prodi ya. Nah, ini tapi dari 10 prodi ini masing-masing sudah punya prestasi-prestasi akademik ya selama ini? Banyak. Jadi kalau misalnya kita secara kelembagaan, kita 2016 itu pada peringkat 42, kemudian tahun berikutnya kita naik di peringkat 37 untuk perguruan tinggi berbentuk universitas di Jawa Timur. Wah, se-Jawa Timur nih. Jawa Timur, ya. Terus dari dosen-dosen juga begitu, dari tahun ke tahun perkembangan penelitian yang dibiayai oleh hibah perguruan tinggi dari Kementerian Ristek Dikti semakin bertambah. Tahun terakhir 2019 itu ada
Total 19 yang dibiayai dengan segala macam skema. Nanti bisa kita lihat di luar. Termasuk prestasi-prestasi mahasiswa cukup membanggakan. Tidak hanya kemudian kelas Jawa Timur, tapi anak-anak sudah berbicara di kelas nasional. Di Jawa Timur misalnya kemarin Pilmapres 2019, anak kita masuk di 20 besar perguruan tinggi di Jawa Timur. Kemudian lomba di teman-teman di kafe itu menjadi juara 2, masuk 10 besar di tingkat nasional di Jogja. Demikian juga untuk UKM tadi itu juara 2 di tingkat nasional baru bulan lalu. Di samping itu ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, itu ada PKM, ada BHBD, itu hampir setiap tahun kita dapat. Nah, ini sudah begitu banyak ya prestasi akademiknya. Nah, ini ada kegiatan apakah di sini Pak Rektor? Ini teman-teman dari BEM Fakultas Ekonomi sedang berdiskusi untuk menyiapkan proposal program hibah bina desa. 2 tahun berturut-turut kita dapat, yang tahun pertama BEM Universitas, tahun yang lalu BEM Fakultas Teknik. Ini rupanya teman-teman dari BEM Fakultas Ekonomi tidak mau ketinggalan. Dia mau menyiapkan proposal untuk program hibah bina desa yang 2020. Jadi sering ya diadakan diskusi seperti ini ya? Aktivitas seperti ini sering mereka adakan setelah perkuliahan. Kita berdiskusi. Ada pembimbingnya dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun ini bisa meneruskan 2 tahun sebelumnya. Nah, Pak Rektor, ini kok jadi saya penasaran sekali ya, ingin tahu bagaimana aktivitas kelas perkuliahan di Unusida ini. Boleh saya diajak jalan-jalan untuk melihat ya? Oke, ada satu kelas di lantai 2, mari kita naik. Iya. Ini kita sudah menuju ke lantai 2 ya, dari kampus Unusida, pemirsa. Nah, Pak Rektor, ini sambil juga kita nanti akan melihat bagaimana kegiatan akademik ya di kampus ini. Kalau boleh tahu, ada UKM apa saja sih? Mungkin selain dari UKM Banjarni tadi? Kita ada 10 UKM. Jadi mulai dari penalaran, itu ada UKM penulis mahasiswa unggul, ada UKM yang tadi Banjari, ada UKM Pencaksilat, ada UKM apa lagi, ada 10. Ya, masing-masing ada yang sudah berprestasi tingkat nasional. Pencaksilat itu prestasinya dia kejuaraan internasional dapat 1 medali emas, 1 medali perak. Wah, medali emas dan medali perak. Nanti kita lihat skala internasional ya. Nanti anak-anak latihan kita lihat. Penasaran kan ya? Kemudian UKM mahasiswa unggul itu 2018 hasil karyanya dia itu ada 11, kemudian 2 itu lolos di penilaian di Puskurbu. 2019 itu ada 2 yang lolos lagi. Nah, sehingga mereka kemarin untuk buku yang 2018 akhir 2019 kemarin sudah menerima royalti. Jadi ya, artinya ada nilai tambah. Oke, ini salah satu ruang kelas kita yang kebetulan lagi ada perkuliahan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ibu. Ya. Ini prodi manajemen. Angkatan 2019, berarti baru masuk semester 2 Mbak Tika. Baru semester 2 ya. Bagaimana kuliah di Unusida? Senang? Ya. Jadi ini suasana kelas-kelas kita. Kita buat senyaman mungkin. Mudah-mudahan mahasiswanya kerasan. Dan yang jelas semakin tambah banyak. Kayaknya kerasan ya. Nyaman nggak sih kuliah di sini? Nyaman ya. Terima kasih, Bu Titis. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Nah, Pak Rektor, dari Unusida sendiri yang usianya masih relatif muda. Nah, bagaimana sih perjuangan dari Unusida sendiri untuk bisa mengembangkan Unusida ini di skala Kabupaten Sidoarjo ataupun tingkat nasional ataupun internasional? Nah, boleh tahu nih visi misi dari Unusida sendiri ini seperti apa, Pak? Visi kita ini menjadi perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif dalam bidang ilmu pengetahuan,
kemudian seni, yang itu akan kita wujudkan di dalam misi kita. Kita ada tahapan 5 tahun pertama, memang kita tahapan untuk konsolidasi internal, dan 5 tahun kedua ini kegiatan kita adalah kegiatan untuk membangun. Jadi kita sudah memasuki 5 tahun kedua ini untuk dalam rangka membangun, baik itu secara fisik, secara akademik, semuanya berjalan. Karena kita anggap konsolidasi 5 tahun pertama sudah cukup. Ya. Nah, ini anak-anak UKM Pagar Nusa sedang berlatih. Prestasinya luar biasa. Ada pernah juara 2 Kopertis, pernah Sidoarjo sering. Yang terakhir puncaknya mereka ada kejuaraan pencak silat internasional di Bali. 1 medali emas, 1 medali perak. Ya. Assalamualaikum. Satu minggu 2 kali latihan ketika mereka. Ya. Terus semangat, prestasi internasional kakak-kakak kalian harus dipertahankan. Ya. Karena tadi sudah mendapatkan medali itu ya. Atraksi, Pak. Oke, bisa ditunjukkan ke kita. Ayo. Ya. Wah, sukses ya. Selamat, semangat terus. Ya. Iya, nah Pak Rektor, tadi kan sudah dijelaskan banyak tentang visi dari Unosida sendiri. Nah, tapi bagaimana dengan misi dari Unosida? Ya, satu, kita akan mencoba bagaimana kita melakukan good governance university, jadi bagaimana pengelolaan universitas yang baik, tata kelola, transparan, dan sebagainya. Kita buat sistem-sistem yang kemudian sekarang zamannya teknologi, jadi mulai SIM, sistem informasi manajemen itu kita sekarang sudah ada 5, SIM akademik, kemudian SIM kepegawaian, SIM keuangan, SIM BNP, SIM perpustakaan. Nah, ini semua terkoneksi menjadi satu sistem informasi manajemen Unosida. Nah, termasuk di dalamnya misalnya perpustakaan kita sedang membangun sudah 2 tahun ini Unosida Library, jadi digital library Unosida. Jadi itu perpustakaan digital. Mahasiswa dari manapun dia mau mengakses, mau pinjam buku-buku kita, itu dari tempat manapun asal di situ ada sinyal bisa. Nah, pemirsa, setelah tadi kita sudah berbincang tentang visi dan misi dari Unosida, saat ini kita sudah berada di lantai 3 kampus Unosida. Nah, masih bersama dengan Pak Rektor ini. Nah, ini kalau kita lihat di lantai 3 sendiri ini, rencananya akan dibangun apa ke depan? Ya, lantai 3, lantai 4, lantai 5 masih fokus kepada ruang kuliah dan laboratorium. Jadi nanti secara bertahap kita akan bangun gedung kedua, gedung ketiga, gedung keempat, sehingga semua fakultas nantinya akan mempunyai satu gedung sendiri, termasuk ada Fakultas Agama Islam yang mudah-mudahan tahun ini izinnya sudah turun, ada Fakultas Kesehatan, ada pengembangan rumah sakit pendidikan Siti Hajar, kemudian ada pendidikan anak usia dini sampai SMA di kawasan ini juga, termasuk di depan itu akan ada tower, 2 tower, twin tower, yang satu digunakan untuk perkantoran PJNU, yang satunya untuk perkantoran PJ Muslimat. Nah, ini untuk sebegitu banyak nantinya fakultas juga akan didirikan, masing-masing fakultas ini lahannya sudah tersedia ya? Ini lahan kita sudah tersedia sekitar 6,5 hektar. Jadi nanti termasuk masjidnya di situ, master plan secara keseluruhan juga sudah selesai, dan kita secara bertahap akan mengerjakan satu persatu dari gedung-gedung yang akan kita bangun. Targetnya sampai berapa tahun semuanya bisa
siap dan berdiri ada di halaman yang ada di luas sekali nih kalau kita lihat ya untuk area yang akan dibangun nantinya. Ya, mudah-mudahan 10-15 tahun semua selesai. Targetnya ya. Dan itu waktu yang cukup cepat pastinya, panjang dan cepat ya, harus bekerja keras tentunya di sana ya. Nah, tapi kalau melihat sendiri dari karena kesiapan dari bangunan juga terus dilakukan begitu ya. Nah, apakah dari mahasiswanya sendiri ini juga sudah siap nantinya dan ada targetkah untuk jumlah mahasiswa sendiri yang nantinya di tahun 2020 ini? Ya, kita tahun ini sesuai dengan amanat pengurus dan PJNU, kita targetkan ada 700 mahasiswa baru menyesuaikan dengan sarana prasarana yang kita miliki, sehingga bagaimanapun juga pelayanan pada proses belajar mengajar mahasiswa yang harus kita utamakan. Artinya walaupun kita mampu untuk meraih mahasiswa 1000 lebih, tetapi melihat sisi kemampuan kita, insya Allah kita sesuaikan sekitar 700 target kita. 700 mahasiswa untuk tahun ini ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, tapi kalau berbicara tentang target mahasiswa yang jumlahnya juga cukup banyak ya, sampai 700 mahasiswa sendiri. Apa sih yang membuat masyarakat ataupun para generasi muda ini untuk bisa melanjutkan tingkat pendidikannya untuk memilih Unusida? Oke, satu dari sisi Jamiah Nahdlatul Ulama, Unusida ini mempunyai kelebihan dibanding perguruan tinggi yang lain maupun perguruan tinggi yang berbasis Nahdlatul Ulama sekalipun, karena kita sudah sejak awal memproklamirkan diri sebagai Diril NU Kampus. Jadi kamilah kampus NU yang senyatanya, dan itu dijabarkan di dalam mata kuliah yang kita punya. Mahasiswa kita secara keseluruhan itu menerima mata kuliah Aswaja 1 sampai Aswaja 4 itu 8 SKS secara keseluruhan. Jadi Aswaja 1, 2, 3, 4 mulai semester 2 dan seterusnya. Yang itu adalah memberikan bekal kepada para mahasiswa tentang bagaimana Nahdlatul Ulama itu. Kemudian di sisi yang lain kita menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk bagaimana bisa siap untuk bekerja di lapangan industri dan lapangan pekerjaan. Itu yang sedang kita siapkan, sehingga kami yakin bahwa mahasiswa yang memilih di tempat kami untuk berkuliah, maka mereka tidak akan salah pilih. Dan kami yakin dapat mewujudkan harapan dan cita-cita dari para aulia, para masyarakat, para masyayikh yang dibebankan kepada Unusida ini. Iya. Nah, tapi untuk membuat Unusida sendiri menjadi the real NU Kampus. Nah, ini target ke depan, apa sih cita-cita dan nanti apa yang akan direncanakan ke depan untuk Unusida sendiri? Ya, kita sudah menyusun rencana induk pengembangan 20 tahun yang akan datang dari 2019-2039 untuk Unusida. Jadi ada 5 tahun, ada rencana induk pengembangan 5 tahun, kemudian ada Remstra Universitas, atau kita jabarkan kepada Remstra Fakultas, dan itu nanti dijabarkan sampai kepada program studi. Akhirnya kita sudah merancang 20 tahun yang akan datang itu kira-kira wajah Unusida seperti apa. Sudah ada gambaran begitu ya? Gambaran. Jadi berapa jumlah prodi, berapa prodi S2, kemudian dosen kita yang sudah S3 berapa, dosen kita yang jabatan akademiknya lektor kepala berapa, yang guru besar berapa. Insya Allah itu sudah kita gambarkan di dalam rencana induk pengembangan Unusida 2019-2039 itu. Kita di bidang akademik, kemudian di bidang penelitian, bersyukur kita selama 3 tahun terakhir ini capaian riset kita yang dibiayai melalui hibah Kementerian Ristek Dikti, dan itu jumlah proposal kita yang lolos itu dari tahun ke tahun semakin banyak. Nanti bisa kita lihat di bawah. Tahun ini kita ada 19 proposal dari dosen kita, baik itu skim
penelitian maupun skim pengabdian masyarakat. Dan ke depan bahwa Unusida akan memproklamirkan diri menjadi cita-cita kita, yaitu menjadi research-planner university, bahwa kita menjadi universitas yang berbasis kepada riset dan itu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, industri, masyarakat secara umum, dan dari situlah akan muncul bahwa penelitian-penelitian dari Unusida ini akan dapat diaplikasikan dan dapat dimanfaatkan secara luas di masyarakat. Pak Rektor, untuk menjadikan Unusida ini sebuah kampus yang berbasis riset tadi, ada strategi khusus tidak untuk melakukan hal itu? Oke, strategi itu kita mulai pada Renstra 2019-2024 ini, bahwa Unusida mendirikan pusat studi diantaranya adalah pusat studi aswaja dan sosial masyarakat, kemudian pusat studi pedesaan dan pesisir, dan pusat studi ketahanan. Nah, di antara tiga pusat studi itu nanti yang masing-masing akan mempunyai bidang garapan yang melibatkan seluruh dosen di semua program studi untuk terlibat di dalamnya, sehingga dari ketiga pusat studi itu nanti akan dihasilkan penelitian-penelitian ataupun rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, untuk bisa menjadi acuan di dalam pelaksanaan sehari-hari nanti. Kehadiran tiga pusat studi ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal bahwa ke depan Unusida ini akan menjadi research planner university. Wow, luar biasa. 20 tahun ke depan, kita sudah bisa melihat seperti apa perkembangan dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Jadi, jangan salah pilih untuk menentukan tempat Anda untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Nah, pemirsa, demikian tadi kita sudah jalan-jalan di kampus Unusida, mulai dari kampus 1 hingga di kampus 2 Unusida yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo. Nah, Pak Rektor, ini mungkin ada pesan ataupun harapannya ke depan seperti apa, Pak Rektor? Satu, bahwa Unusida di usia yang baru 5 tahun ini telah menunjukkan sejumlah prestasi-prestasi, baik prestasi tingkat regional, nasional maupun internasional. Artinya apa? Bahwa bagi adik-adik kita lulusan SMA, jangan ragu-ragu untuk masuk ke Unusida. Insya Allah tidak akan salah pilih, dan Unusida akan mewujudkan cita-cita dan harapan dari seluruh jamaah, seluruh siswa yang akan berkuliah di Unusida ini. Dan sekali lagi kita akan mewujudkan pendidikan yang bagus, memberikan anak-anak bekal untuk terjun di masyarakat dengan baik, dan yang intinya adalah bahwa kita akan mewujudkan dan menghadirkan kader-kader Nahdlatul Ulama pada masa-masa yang akan datang. Intinya adalah mari kita bersama-sama kita besarkan Unusida, dan mari bersama-sama kita melangkah bersama Unusida. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rektor atas waktunya, sudah diajak jalan-jalan. Sukses selalu untuk Unusida. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, demikian jalan-jalan saya di kampus Unusida, dari kampus 1 hingga kampus 2 yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo. Sebelumnya jangan lupa dulu untuk tetap ikuti pemberitaan-pemberitaan yang kami hadirkan di channel PCNU Sidoarjo. Dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk like di setiap program-program yang kami hadirkan di kantor berita PCNU Sidoarjo. Saya Tika Amsar juga harus pamit dulu. Allahumma fiqil aqwa bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.